Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyaksikan video kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi matriks. Yang pertama, konsep matriks. Nah, di sini disediakan masalah dan alternatif. Sebelum ke pengertian dan konsep, kita terlebih dahulu memahami masalah dan alternatif penyelesaiannya. Kelompok anak sedang berlatih cakram. Setiap anak melakukan lemparan sebanyak 4 kali. Berikut hasil yang dituliskan secara berurutan dari lemparan pertama sampai lemparan keempat. Dimulai dari Adit, Agung, Bobby, Denny, dan Guntur. Nyatakan data tersebut dalam bentuk matriks. Kita cermati dulu. Untuk dapat membuat matriks, cermati pertanyaan berikut. Yang pertama, dapatkah data tersebut dibuat dalam bentuk tabel? Yang kedua, dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom pada tabel, tulislah matriksnya. Alternatif penyelesaiannya, jarak lempar tiap anak dapat dinyatakan dalam tabel berikut. Di sini kita dapat lihat terdapat tabel di mana ada nama anak, lemparan pertama, lemparan kedua, lemparan ketiga, dan lemparan keempat. Nah, dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom diperoleh bentuk matriks A. Kita misalkan matriksnya bentuknya adalah A. Di sini terdapat matriks yang berordo 4 kali 5, di mana terdiri dari 4 baris dan 5 kolom. Dari matriks tersebut diperoleh keterangan bahwa matriks tersebut terdiri dari 5 baris dan 4 kolom. Langsung ke konsepnya. Yang pertama adalah pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Bentuk umum matriks adalah sebagai berikut. Di sini ada matriks A yang terdiri dari elemen A11, A12, dan seterusnya sampai A1J. J ini melambangkan baris. Di sini adalah baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke I. Kalau kolom, kita misalkan sampai kolom ke J. Terdapat kolom 1, 2, dan seterusnya sampai kolom ke J. Keterangannya, matriks A terdiri dari M baris dan matriks A terdiri dari N kolom, di mana A11, A12, titik-titik sampai AMN, di mana MN ini adalah M baris, N sebagai kolom, merupakan elemen-elemen matriks A. Matriks A dapat ditulis A sama dengan AIJ. IJ ini sudah ada keterangannya ya. IJ adalah kolom sampai berapapun tak terhingga, dan I adalah barisnya. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, titik-titik sampai M, dan J sama dengan 1, 2, 3, titik-titik sampai N. Kemudian ada ordo matriks. Ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan banyak kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, ordo matriks A adalah M dikali N dan ditulis A M kali N. Banyak elemen dari suatu matriks sama dengan hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks tersebut. Yang ketiga adalah jenis matriks. Matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris atau matriks yang hanya berordo 1 kali N dengan N lebih dari 1. Contohnya, di sini ada matriks N yang terdiri dari yang berordo 1 baris yang isinya negatif 3, 2, negatif 2, dan 5. Kemudian ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu atau matriks yang berordo N kali 1 dengan N lebih dari 1. Contohnya di sini adalah
matriks P yang terdiri hanya dengan satu kolom. Yang ketiga, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom atau matriks yang berordo n kali n, sering disebut berordo n. Contohnya di sini ada matriks C, di mana terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Yang keempat adalah matriks segitiga, merupakan matriks persegi yang setiap elemen di atas atau di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Contoh di sini ada matriks L, di mana elemen setiap pojok diagonal yang atas ini terdiri dari bilangan 0. Dan contohnya lagi di sini ada matriks U, yang diagonal bawahnya elemen-elemennya berisi angka 0. Kemudian di sini ada matriks diagonal, yang merupakan matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Contoh di sini ada matriks D, di mana diagonal matriks ini berisi angka atau elemennya berupa angka. Di sini bisa kita lihat ada negatif 3, 2, dan negatif 1, di mana diagonal lainnya berisi angka 0. Selanjutnya ada matriks identitas, merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Contoh, lainnya bernilai 0, pas diagonalnya ini adalah bernilai 1. Kemudian ada matriks tegak, merupakan matriks dengan banyak baris lebih banyak dibandingkan dengan banyak kolom. Contohnya di sini ada matriks E yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom, di mana lebih banyak barisnya daripada kolomnya. Kemudian ada matriks datar, merupakan matriks dengan banyak kolom lebih banyak dibandingkan banyak baris. Contoh di sini ada matriks F yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya ada matriks simetris, merupakan matriks persegi dengan elemen pada baris ke I, kolom ke J sama dengan elemen pada baris ke J, kolom ke I. Contohnya di sini adalah matriks S. Bisa dilihat. Kemudian ada matriks 0 yang merupakan matriks semua elemennya bernilai 0. Contohnya di sini ada matriks O yang isinya semua adalah 0. Kemudian di sini kita belajar transpos matriks. Transpos suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom, dan sebaliknya transpos matriks A dinyatakan A pangkat T, contohnya, atau sering kita baca transpos, A transpos. Contohnya adalah A, di mana terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Kita ubah kolom yang pertama kita jadikan baris yang pertama, selanjutnya kolom yang kedua kita ubah menjadi baris yang kedua. Kemudian ada kesamaan matriks, yaitu 2 matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian bernilai sama. Sampai situ materi kali ini. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, bisa didiskusikan di WA Group. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.